Pandemi corona menimbulkan dampak yang sangat besar di dunia pendidikan. Dunia pendidikan saat ini dihadapkan bagaimana caranya dosen atau guru tersebut menyampaikan materi secara daring online. Nah, di Indonesia sendiri terdapat beberapa platform yang digunakan. Yang paling banyak digunakan adalah Zoom. Kemudian ada juga yang menggunakan Google Meet. Kemudian untuk fitur ujian online-nya ada yang menggunakan Edmodo, ada yang menggunakan Moodle, ada yang menggunakan Google Classroom. Dan yang lainnya juga ada beberapa website online yang penyedia untuk ujian online. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana pemanfaatan YouTube Live untuk media pembelajaran online. Jadi YouTube Live ini sebenarnya sudah cukup lama di YouTube, sekitar 2 tahun sudah nangkring di YouTube Indonesia khususnya. Nah, YouTube Live ini digunakan sebagian besar untuk komentator. Biasanya itu kebanyakan komentator untuk live streaming gaming. Kemudian ada banyak juga yang menggunakannya untuk webinar. Biasanya webinar itu banyak yang menggunakan YouTube Live untuk webinar. Karena YouTube Live ini setelah webinar selesai, maka dia akan otomatis tersimpan di YouTube. Kemudian dapat diedit dan dapat ditonton lagi oleh semua orang di seluruh dunia kapanpun dan dimanapun. Nah, itu yang akan saya coba bagi untuk tips kali ini, bagaimana pemanfaatan YouTube Live untuk kegiatan pembelajaran atau penyampaian materi secara online. Nah, yang pertama, ini adalah tampilan pembuatan streamingnya. Jadi, pertama itu kita buka YouTube dulu. Nah, sini YouTube. Di sini ada menu create, kemudian ada dua pilihan opsi, ada upload video atau go live. Nah, kita pilih yang go live. Nah, tampilannya yang tadi yang saya buka pertama seperti ini. Kemudian di sini ada beberapa menu, ada stream, webcam, manage, kemudian ini adalah menu klasik atau studio versi yang jadul. Nah, kita fokus ke tiga ini saja sebenarnya, stream. Nah, kalau stream ini dia itu untuk penjadwalan streaming. Tetapi yang stream ini dia menggunakan ada software tambahan. Ada software tambahan yang digunakan, kebanyakan itu pakai OBS. Namanya OBS. Atau Open Broadcaster Software. Nah, jadi OBS ini perlu diinstal. Kemudian dari OBS ini dia akan merekam bisa merekam layar, bisa merekam menggunakan video, kemudian akan dikonekkan atau di-streamingkan ke YouTube gitu. Kemudian YouTube yang akan mengarahkan atau mengarahkan ke audiens itu. Jadi bisa dikatakan ini adalah aplikasi pihak ketiga. Nah, itu yang stream. Yang stream, kemudian ada webcam. Nah, kalau webcam ini dia langsung dari misalnya saya menggunakan laptop sekarang, jadi webcam ini dia langsung menangkap dari webcam laptop saya. Nah, untuk yang pertama kali mengklik ini, biasanya dia ada pop-up di sini untuk mengizinkan apa Mozilla misalnya atau Chrome untuk mengakses webcam dan mikrofon. Nah, itu harus diizinkan atau di-allow. Kalau tidak di-allow, maka webcamnya tidak akan terbuka oleh Chrome atau Mozilla misalnya. Nah, yang paling dasar kita coba dulu yang webcam. Yang webcam misalnya tes webinar. Nah, sini. Kemudian di sini ada fitur public, unlisted atau private. Jadi kalau public ini maka semua orang dari seluruh di dunia dapat melihat
streaming tersebut atau dapat join ke streaming tersebut uh, dengan cara mencari keywordnya. Misalnya dia cari-cari keyword tentang webinar, kemudian streaming ini muncul, maka dia dapat melihat atau dapat mengklik streaming ini. Nah, kalau unlisted, dia cuman orang-orang tertentu saja yang dapat lihat. Artinya orang-orang tertentu ini dia diberikan link, kemudian cuman orang yang punya link itu atau yang dikasih link itu yang dapat mengakses. Nah, jadi tidak dapat dicari menggunakan fitur search biasa. Nah, kalau private itu cuman kita saja yang lihat. Misalnya untuk uji coba biasanya seperti itu. Nah, saya akan coba yang unlisted. Unlisted. Kemudian di sini ada schedule. Schedule ini kalau kita ingin misalnya kita ada kegiatan workshop atau kegiatan webinar yang akan diselenggarakan minggu depan, maka itu menggunakan fitur schedule for later. Di sini bisa ditentukan langsung jamnya. Saya untuk yang schedule. Nah, kemudian saya next saja dulu. Nah, di sini dia akan mengcapture thumbnail awal. Nah, ini adalah thumbnail awalnya. Sayangnya ini ya ini bisa di upload custom. Nah, jadi bisa diganti. Terlalu seperti ini saya ganti. Nah, itu bisa diganti nantinya jadi tidak ada masalah. Kemudian go live. Nah, seperti ini. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini juga ada fitur live chat. Jadi live chat ini digunakan untuk misalnya ada yang ingin bertanya. Nah, itu bisa live chat ini bisa digunakan. Nah, jadi mahasiswa atau siswa tersebut dapat menggunakan fitur live chat untuk bertanya. Nah, kalau kita perhatikan uh, ini kan tadi saya pilihnya unlisted. Nah, berarti tidak semua orang dapat mengakses live streaming ini. Nah, untuk membagi linknya itu ada di sini, ada di share di sini. Tombol share. Kemudian ini ada URL-nya, ini yang kita copy. Ini yang kita copy, kemudian kita bagikan ke mahasiswa. Seperti itu. Nah, itu yang untuk yang live streaming. Jadi misalnya tadi saya coba buka di incognito. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, sebenarnya ada delay-nya. Delay-nya itu sekitar beberapa detik di sini. Kalau kita login, maka di sini akan dapat 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 mengisi fitur live chat ini. Cuman karena di sini saya membukanya pakai incognito, jadi tidak bisa mengisi karena tidak login. Oke. Nah, saya in stream saja dulu. Nah, misalnya kita sudah selesai, maka dia harus di in stream. Nah, di sini ada terlihat uh, total waktunya, durasinya, kemudian yang playback atau yang nonton berapa, kemudian yang selama menonton itu kita mendapatkan subscribers berapa misalnya. Kemudian ini bisa di dimsys kalau mau sudah selesai sekarang atau bisa diedit studio. Cuman edit in studio ini saya belum explore lebih jauh. Kalau tidak salah ini bisa di trim. Oh iya, bisa di trim alias dipotong. Nah, kemudian nanti di save seperti itu. Ya. Saya kembali saja dulu. Nah, kalau kita masuk di video, di menu video, kemudian di sini untuk ini live.
Di menu live ini adalah hasil streamingan kita. Ini ada hasilnya. Nah, awalnya kan unlisted, itu kita bisa set ke public. Misalnya kalau sudah selesai dan kita ingin semua orang menontonnya, itu bisa di set ke public. Oke, nah selanjutnya saya akan memberikan tips dan trik bagaimana kita menggunakan yang fitur yang stream. Jadi bedanya stream dan webcam ini adalah stream ini menggunakan pihak ketiga. Dia agak rempong memang, tetapi dengan pihak ketiga ini kita bisa menampilkan slide presentasi seperti ini misalnya. Saya punya slide presentasi misalnya, dan saya ingin menampilkan ini ke mahasiswa atau siswa. Nah, itu tidak bisa kalau menggunakan yang webcam, karena webcam ini dia fokus cuman mengakses webcam saja. Dia tidak bisa mengakses resource yang lain. Nah, kita coba yang stream. Misalnya webinar. Nah, kemudian saya sama seperti yang tadi di sini ada public, unlisted, dan private. Kemudian kalau mau tambahkan description bisa, kemudian bisa di schedule juga, kemudian upload custom thumbnail, misalnya seperti ini. Oke, kemudian create stream, Nah, di sini connect streaming software to start preview. Jadi kita butuh software pihak ketiga. Nah, kalau kita perhatikan di sini stream setup help-nya, di sini jadi ada key yang harus di copy atau di setting ke software pihak ketiga. Nah, software pihak ketiga itu ada berbagai macam sebenarnya. Ada banyak, tetapi yang paling sering digunakan untuk software pihak ketiga itu ini OBS. Open Broadcaster Software. Jadi cari saja obsproject.com, nanti tinggal download untuk Windows. Kalau pakai Mac tinggal download yang Mac, atau pakai Linux tinggal ikuti instruksi yang Linux. Nah, kebetulan saya sudah download, jadi saya tinggal langsung saja buka. Jadi downloadnya, jadi installnya gampang, cuma next saja langsung sampai selesai, sampai proses instalasinya selesai. Nah, tampilannya seperti ini OBS-nya. OBS-nya seperti ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, ada yang perlu di copy. Ini. Streaming key-nya harus di copy. Misalnya ini saya copy. Kemudian di sini ada setting. Kemudian di sini yang di stream. Pilih service-nya itu YouTube atau YouTube Gaming. YouTube Gaming, ini primary. Kemudian di sini kita paste. Nah, kemudian apply, oke. Oke. Nah, sekarang di sini kita pilih source-nya. Source-nya sini kita tekan tanda plus. Di sini ada macam-macam. Kalau kita mau rekam audio saja atau browser. Jadi kalau saya pilih browser, dia akan menampilkan sini yang browser. Kemudian sini saya hapus dulu. Misalnya saya pilih yang ini window video capture. Nah, video capture ini yang webcam. Yang webcam misalnya saya oke. Nah, ini bisa diatur besarnya video webcam ini seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan juga misalnya teks oke dulu. Kemudian webinar seperti ini. Nah, saya bisa taruh di sini. Ini gambar juga bisa. Gambar tinggal saya browse. Seperti gini. Nah, itu. Misalnya seperti ini. Kemudian ini scene dan bisa ditambahkan scene lagi. Scene yang kedua. Jadi misalnya ini adalah scene yang pertama, ini
cuman menampilkan video capture dari webcam, saya tambahkan scene yang kedua. Scene yang kedua ini untuk menampilkan PowerPoint. Jadi kita pilihnya itu yang window capture. Oh, di sini belum terbaca. Harusnya dia terbaca ini. Nah, PowerPoint-nya kan seperti ini. Kita ubah ke tampilan yang reading view. Yang ini, reading view. Jadi ini kan tampilan awalnya yang normal. Kita ubah ke reading view. Kemudian kita coba lagi, dia bisa atau tidak. Nah, ini. Misalnya tadi window capture-nya sudah ditambahkan, tinggal diedit saja ini. Di setting, kemudian pilih. Pilih yang PowerPoint, kemudian nama PowerPoint-nya. Nah, muncul nanti seperti ini. Kita bisa berpindah dari scene 1 ke scene 2, tinggal diklik saja. Nah, jadi misalnya kita menyampaikannya di sini secara oral, kemudian kita ingin menampilkan PowerPoint-nya, kita tinggal klik scene 2. Scene 2, kan? Kemudian kita lakukan presentasi seperti biasa. Kemudian kalau kita ingin kembali lagi ke webcam, tinggal buka aplikasinya, kemudian klik lagi scene pertama yang webcam. Seperti itu. Nah, tapi ini belum terkirim ke YouTube Studio. Nah, di sini masih no data. Untuk mengirim ke YouTube Studio atau YouTube Live, kita start streaming. Kita pilih yang ini, start streaming. Nah, pas kita klik start streaming, biasanya ada untuk yang pertama kali install biasanya ada error seperti ini. Your current video card driver does not support this NVNC. Nah, itu tidak masalah. Itu yang harus ada yang harus disetting. Kita masuk ke menu setting, kemudian output. Nah, kemudian ini yang streaming. Streamingnya ini kita ganti, encodernya kan hardware NVNC, kita ganti jadi software. Kemudian apply, oke. Kemudian kita coba streaming lagi. Kita streaming lagi. Nah, di sini dia sudah mulai mengirimkan data ke YouTube. Nah, di sini statusnya berubah menjadi excellent connection. Jadi sudah berhasil sebenarnya koneksinya dari software OBS ini ke YouTube Live. YouTube Live. Nah, kita tinggal tunggu saja sampai previewnya terlihat. Nah, kalau sudah seperti ini, biasanya dia kalau sudah berhasil tersambung, go live-nya ini, tombol go live-nya akan aktif. Tombol go live-nya akan aktif. Nah, ini kita tinggal langsung saja. Kalau memang sudah berhasil, kita go live. Oke, kalau sudah ada muncul tombol end stream, berarti kita sudah streaming ini. Kita sudah streaming. Nah, kita bisa melaksanakan presentasi, memperkenalkan diri di scene 1. Ini scene 1. Nah, di sini terlihat, ya kan? Di sini terlihat scene 1. Tapi jangan berfokus ke sini karena ada delay-nya. Jadi kita biasa saja langsung lihat di sini scene 1. Kemudian ketika kita ingin mempresentasikan PowerPoint, kita langsung menuju ke scene 2. Scene 2. Gitu, kemudian kita buka PowerPoint-nya, kita langsung presentasi langsung di sini. Jadi tidak usah memperhatikan lagi yang OBS-nya, langsung saja presentasi seperti ini. Kemudian kalau kita mau kembali ke webcam, kita buka software-nya dulu, kemudian kita ganti ke webcam. Nah, seperti ini. Nah, ini balik lagi ke webcam, seperti itu. Kemudian kalau kita mau presentasi lagi, lanjutkan presentasinya, misalnya kita buka lagi, klik lagi yang scene 2. Scene 2. Kemudian kita lanjutkan presentasinya. Nah, sampai yang penutup. Kalau kita sudah tutup, maka kita balik lagi ke scene 1 untuk menutup presentasi atau webinarnya.
Nah, ini saya coba in stream, kita lihat hasilnya bagaimana. In. Nah, sama seperti yang tadi, akan ada semacam uh, summary, berapa banyak yang nonton, berapa banyak subscriber, durasinya berapa, kemudian total waktu nontonnya rata-rata berapa detik atau berapa menit, seperti itu. Kemudian ini saya langsung saja dimsis karena saya tidak perlu mengedit apapun, jadi saya dimsis saja, dia otomatis akan tersimpan. Otomatis akan tersimpan. Untuk melihatnya itu, di sini kita bisa masuk ke menu ketiga yang manage. Oh ya, yang manage ini untuk yang kalau kita schedule, ya kalau kita schedule. Nah di sini kebetulan tidak ada upcoming event streaming, tidak ada schedule, jadi tidak ada yang muncul. Nah kalau kita mau lihat, kita coba lihat di your channel, kemudian masuk ke menu YouTube Studio. YouTube Studio, di sini di menu video. Nah, kita pilih yang live. Nah, ini yang tadi. Ini yang tadi. Saya coba lihat. Kalau tidak salah ini yang terakhir. Ya, kita bisa nonton lagi. Sini kita coba lihat hasilnya bagaimana. Nah, ini adalah hasilnya. Saya coba mau melihat. Nah, ini transisi antara SIM 1 SIM 2-nya. Oke. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk tips dan trik untuk webinar atau pelaksanaan kuliah online menggunakan YouTube Live. Sekian dan terima kasih.